Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan aman dan sehat ya. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi fungsi linier. Coba kita ingat kembali, apa definisi fungsi? Fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota suatu himpunan daerah asal ke tepat satu anggota himpunan kawan. Gambarannya seperti ini. Misalkan ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, dia dipetakan atau dihubungkan oleh fungsi F. Maka bisa ditulis fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Huruf kapital. Ya, karena itu lambang himpunan. Lalu di dalam himpunan A kan ada anggota-anggotanya. Misalkan kita lambangkan dengan X. Nah, X dipetakan oleh fungsi F ke himpunan B yang ketemu dengan Y. Y juga anggota himpunan B. Jadi bisa dituliskan juga fungsi F memetakan X ke Y dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Nah, jadi untuk himpunan A itu menjadi domain fungsi F, lalu himpunan B menjadi kodomain fungsi F, dan di dalam himpunan B ada himpunan RF atau range fungsi, jadi daerah hasilnya. Seperti itu ya, sehingga fungsi F juga bisa dinotasikan sebagai F fungsi memetakan X ke Fx, yaitu hasil dari pemetaan X tadi. Oke ya, secara matematisnya seperti itu. Fungsi merupakan hubungan atau pemetaan antara himpunan A ke himpunan B. Nah, fungsi matematika biasanya dimanfaatkan untuk memodelkan permasalahan di dunia nyata. Misalkan ini ada fungsi permintaan, QD sama dengan 500 dikurangi setengah P. Dengan P itu jumlah barang yang diminta. Terus QD adalah harga yang ditawarkan. Jadi, semakin banyak barang yang diminta, maka semakin turun harganya. Seperti itu ya, biasanya tuh kalau beli grosir, nah itu dapat harga murah. Nah, itu merupakan aplikasi dari fungsi permintaan. Semakin banyak barang yang diminta atau yang dibeli, maka semakin murah harga yang ditawarkan. Oke, kembali lagi ke fungsi linier. Bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Mx plus C, dengan M dan C adalah anggota bilangan real dan M tidak sama dengan 0. Contohnya, ini ada fungsi F memetakan X ke 2X plus 1. Jadi 2X plus 1 itu rumus fungsinya. Nah, coba kita perhatikan pelan-pelan ya. Untuk domain fungsinya, yang sebelah kiri itu X lebih besar sama dengan negatif 2, X kurang dari 1, X elemen bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu yang bulat-bulat ya. Terus kalau untuk yang kanan itu X lebih besar sama dengan negatif 2 kurang dari 1 dengan X elemen bilangan real. Nah, bedanya apa bilangan bulat dan bilangan real? Jadi kalau bilangan bulat itu yang bulat-bulat tadi, misalkan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kalau yang real itu yang koma-koma, misalkan 2,5, 2,6, 2,9999. Nah, jadi bilangan real itu adalah semua bilangan yang ada di antara dua bilangan bulat. Nah, sehingga anggota DF kalau untuk yang kiri berarti anggota domainnya cuman negatif 2, negatif 1, 0. Satunya nggak ikut ya, karena itu kurang dari aja. Tapi kalau untuk yang kanan
Berarti anggota DF-nya adalah semua bilangan real dari negatif 2 sampai sebelum 1. Nah, kemudian nilai fungsinya gimana? Nah, berarti tinggal dimasukkan. Jika domainnya negatif 2, maka negatif 2 disubstitusikan ke rumus fungsi. Berarti 2 kali negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 4 tambah 1. Berarti sama dengan negatif 3. Begitu juga untuk yang negatif 1 dan 0. Diperoleh nilai fungsi negatif 3, negatif 1, 1. Nah, tapi untuk yang X elemen bilangan real gimana? Masa kita harus mendata semua bilangan itu? Tidak usah. Jadi cukup kita perhatikan batas-batasnya saja. Jadi tadi kan batasnya negatif 2 sama 1. Berarti kita cari nilai fungsi negatif 2 dan 1. Diperoleh nilai fungsi untuk negatif 2 itu negatif 3. Nilai fungsi untuk 1 itu sama dengan 3. Nah, jadi range fungsinya atau daerah hasil fungsi f, kalau untuk X elemen bilangan bulat, yang kiri berarti daerah hasilnya cuma negatif 3, negatif 1, 1. Tapi kalau untuk X elemen bilangan real, maka daerah hasil fungsi f adalah Y dengan Y lebih dari sama dengan negatif 3, Y kurang dari 3. Y elemen bilangan real. Nah, secara grafik bisa dilihat ini beda banget ya. Jadi kalau dia bilangan bulat, maka grafiknya nggak akan membentuk garis. Dia cuma titik-titik aja nih. Titik O berarti negatif 2, negatif 3. Titik negatif 1, negatif 1. Titik 0, 1. Jadi dia grafiknya cuma titik-titik aja. Karena dia bilangan bulat tadi domainnya. Tapi kalau domainnya bilangan real, maka dia bisa membentuk suatu garis lurus nih, seret semuanya. Semuanya masuk menjadi gambar dari fungsi fx. Nah, diperhatikan ini untuk yang negatif 3, ini bulatannya penuh ya, artinya negatif 3-nya ikut. Karena tadi lebih dari sama dengan. Tapi kalau untuk yang 3, yang 1,3, ini titiknya bolong. Karena tadi kurang dari 3. Atau domain fungsinya kurang dari 1. Jadi kalau lebih dari atau kurang dari sama dengan, itu titiknya penuh, bulatannya penuh. Kalau kurang dari atau lebih dari aja, berarti bulatannya bolong. Oke, dapat dipahami ya. Jadi untuk menentukan domain fungsi, terus daerah hasil fungsi, itu diperhatikan juga X-nya atau domainnya itu berupa bilangan apa. Kalau bilangan real berarti nanti hasilnya suatu garis, tapi kalau bilangan bulat nanti hasilnya cuma titik-titik. Untuk menghasilkan daerah fungsi, daerah hasil fungsi itu tinggal dimasukkan nilai domainnya, tinggal disubstitusikan nilai domainnya ke rumus fungsi. Oke, lanjut. Untuk fungsi linier dengan bentuk umum fx sama dengan mx plus c, ternyata m-nya itu sebagai gradien atau kemiringan garis. Dan c-nya itu ternyata sebagai titik potong dengan sumbu y, yaitu 0, c. Untuk menggambarkan suatu fungsi linier, cukup menggunakan dua titik. Jadi karena fungsi linier tadi, kalau grafiknya pasti dia berbentuk garis lurus, maka untuk menggambarkan fungsi linier, maka cukup menggunakan dua titik. Kan kita kalau mau membuat tepat satu garis kan cukup dua titik ya, nggak perlu 5, 6, 7, nggak. Jadi cukup dua titik. Contohnya ini ada fungsi G memetakan X ke setengah X plus 1. Jadi rumus fungsinya Y sama dengan setengah X min 1.
Y sama dengan setengah X min 1, misal dipilih X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Lalu disubstitusikan ke rumus fungsi, F0 diperoleh F0 sama dengan negatif 1 dan F2 sama dengan 2. Dapat negatif 1 sama 0-nya bisa ya. Jadi 0 berarti F0 sama dengan setengah kali 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, sehingga terbentuklah titik 0, negatif 1 dan 2,0. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi linier udah dapat 2 titik. Lalu kita tarik garis lurus. Karena kita tidak dibatasi domainnya, misalkan tadi disuruhnya gambarkan grafik fungsi linier berikut. Dia nggak dikasih domainnya berapa sampai berapa, maka menggambar garisnya harus ada anak panah di ujung-ujungnya. Nih, harus ada anak panah di ujung-ujungnya. Ini menandakan dia akan terus ke atas ataupun terus ke bawah. Karena domainnya nggak dibatasi, berarti semua bilangan real dia masuk. Kayak gitu. Jadi harus ada anak panahnya. Kemudian untuk gradien garisnya, nih coba kita lihat. Tadi kan gradien garis itu delta Y per delta X. Selisih Y dibagi selisih X. Nah, kita ambil 2 titik tadi, 0, negatif 1 dan 2,0. Ternyata kalau di delta Y per delta X ketemu setengah. Tadi kan persamaannya juga setengah X min 1 ya. Oh, berarti betul. Kalau secara grafik berarti dia milingnya nih gimana? Milingnya berarti kita lihat Y-nya dulu kan. Y-nya itu 1, X-nya itu 2. Y-nya melangkah 1 ke atas, X-nya melangkah 2 ke kanan. Jadi 1/2. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan fungsi linier. Selamat belajar. Terima kasih.